sahabat Kang Guru, kita balik lagi di channel Kang Guru Belajar. Paksa mereka belajar fisika. Cia. Nah, untuk di video yang kedua ini kita bakal ngebahas soal fisika lagi, khususnya yang ada hubungannya antara dinamika gerak dengan momen gaya serta momen inersia. Ya, oke. Pada soal ini sudah ada gambar, ada benda satu di atas meja, kemudian benda dua digantung dan kedua benda itu dihubungkan dengan sebuah katrol yang masanya adalah MK, di mana meja pada benda M1 ini kasar dan memiliki koefisien gesek sebesar 0,25 gitu. Nah, di sini kan ada hubungannya dengan momen gaya dan momen inersia serta dinamika gerak. Lebih baik sih kalau aku lebih prefer untuk apa ya, ngerjain di dinamika geraknya dulu gitu. Dengan cara, oh ya, by the way di sini aku bakal kasih rumus cepetnya, tapi sebelum ke rumus cepet dan akan ada pengembangan lain mungkin ada di katrol yang digantung gitu. Kita coba ngebahas dulu konsepnya ya. Supaya kalian paham nih dapatnya dari mana, khawatirnya soalnya berbeda lagi. Kalau soalnya beda, otomatis nanti gambarnya beda dan cara pengerjaannya beda gitu. Tapi kalau kalian udah tahu konsepnya, nanti insya Allah bentuk soal apapun itu bisa dijawab. Oke, jadi untuk sekarang lebih baik kalian buat dulu dua sistem. Dimana ini aku bagi ya. Di sini aku bagi menjadi dua sistem. Ini patokannya adalah si katrol gitu. Nah, sekali lagi untuk dinamika gerak ini lebih baik kalian gambar dulu gaya-gayanya supaya kalian jelas ngerjainnya, karena namanya untuk dinamika gerak kalau kalian nggak bisa gambar dan kalian nggak tahu ke arah mana arah gayanya, maka nanti kalian nggak bisa ngerjain. So perhatikan cara gambarnya. Nah, untuk di sistem pertama nih di M1 ini akan dihubungkan oleh tali ke katrol. So di sini akan punya yang namanya gaya tegang tali atau T1. Tuh, jelas nggak tuh? Ya di sini T1 lah ya. Kemudian karena di sini bendanya kasar dan si benda ini bakal ketarik kan ke arah kanan, maka nanti bendanya ini akan dipengaruhi oleh gaya gesek sebesar F kecil gitu. Kemudian di sini ada M2 yang menggantung. Otomatis dia akan memiliki yang namanya gaya berat sebesar W2. Ups. Dan karena dia dihubungkan dengan tali, maka nanti besarnya juga akan muncul gaya tegang tali atau T2 ya. So, untuk di sistem 1 dulu. Di sistem 1 ini kita punya sigma F sama dengan M1 kali A, ya kan? Dimana gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini adalah T1 min F kan? Ya, sesuai dengan arah vektornya sama dengan M1 dikali dengan A gitu. Nah, di sini kita coba cari T-nya. Sehingga T1 F-nya kita pindah ke sana sama dengan M1 kali A plus F. Nah, ini plus ya, plus F. Oke, ini adalah persamaan pertama. Kita simpen dulu. Lalu kita ke persamaan kedua yang ada di sistem. Ada sistem 2. Nah, di sistem 2 ini juga sama, sigma F sama dengan M kali A. Kemudian gaya yang bekerja adalah W2 min T2 sama dengan, ini M-nya M2 ya, M2 dikali dengan A. Nah, kita coba cari T-nya. Kita pindahkan ruas T-nya jadi T2 sama dengan W2 min M2 kali A. Oke. Nah, di sini yang jadi catatan adalah untuk di besar T1 itu akan sama dengan T2 ya. Itu sama dengan T. Nah, kita simpen dulu nih persamaan 1 dan persamaan 2 gitu. Selanjutnya, kita bakal ngebahas mengenai hubungan antara momen gaya dan momen inersia pada si soal. Nah, ciri-cirinya adalah kalau ada hubungannya dengan momen gaya dan momen inersia, maka masa katrolnya itu diketahui. Apa sih rumus hubungan antara momen gaya dan momen inersia? Masih ingat nggak? Ya kan?
ada persamaan F kali R, sigma FR, sama dengan I kali alfa. Gitu. Lalu, kita turunkan lagi. Nah, di sini gaya-gaya yang bekerja adalah gaya-gaya yang bekerja pada katrol. Mudahnya sih, kan kita kumpulkan dulu ya gayanya antara T2 dengan T1. Nah, di sini kan gayanya gayanya itu berlawanan antara T2 dengan T1. Kalau mau mudahnya aja adalah gaya yang besar dikurang gaya yang kecil, gitu. Atau di sini T2 min T1 dalam kurung ya, dikali R sama dengan, nah di sini kita punya katrol. Katrol adalah silinder pejal, di mana untuk nilai silinder pejal itu sendiri nilainya adalah konstantanya adalah setengah mr kuadrat, ya, setengah mr kuadrat. Sedangkan alfanya kita hubungkan lagi ke persamaan percepatan linear, berarti nanti akan punya nilai a per r, gitu. So, di sini kita bisa coret nih nilai R-nya. Coret-coret tinggal satu ya. Kemudian coret sini, kemudian habis. Nah, tersisalah yang T2 min T1 sama dengan setengah M. Nah, di sini M-nya adalah MK atau massa katrol. Oke. Nah, di sini kita punya T2 dan T1 yang mana tadi kita juga sudah punya nih keadaan persamaan 1 dan persamaan 2, di mana persamaan satunya M1A kali tambah F dan T2-nya W2 min M2A. So, kita substitusikan ke persamaan yang tadi, yang ketiga lah kita sebutnya ya. Oke, kita tulis lagi T2-nya adalah W2, kita substitusikan W2 min M2 kali A dikurang dalam kurung M1A plus F, ya kan, sama dengan setengah MK dikali dengan A. Oke, di sini karena minus, kita kalikan dulu ya minusnya, W2 min M2A, kemudian min M1A min F sama dengan setengah MK kali A. Nah, di sini yang punya A kita kumpulkan ya. Sehinggalah tersisa di sini W2 min F sama dengan setengah MK dikali MK dikali A plus M2 dikali A plus M1 dikali A. Ya. Oke, kalau begitu tinggal kita faktorkan saja yang sebelah kanan, sehingga kita tulis lagi W2 min F, berarti sama dengan dalam kurung setengah MK plus M1 plus M2 dikali A, gitu kan? Sehingga A itu akan menjadi setengah W2 min F per setengah MK plus M1 plus M2-nya. Nah, kita sudah jadi rumusnya, tinggal kita masukkan nilainya. W2 berarti M2 kali G kan? M2-nya adalah 3 kilo dikali 10 min mu K. Mu-nya adalah 0,25 dikali dengan gaya normal. Gaya normal di situ akan sama dengan gaya berat pada benda satu, sehingga dikali dengan massa bendanya satunya adalah 2 dikalikan dengan gravitasi per setengah massa katrolnya adalah 2 ditambah massa benda satunya 2 dan massa benda 2-nya adalah 3. So, untuk percepatan bendanya akan menjadi 30 dikurang berapa nih? 20 dikali 0,25 berarti 5 per 1 plus 2 plus 3. Ya, berarti 6. So, percepatan benda itu akan bernilai 25 per 6 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi inilah hasil untuk soal yang tadi. Jadi jawabannya yang mana? 25 per 6? Iya, yang E. Ya, ini jawabannya yang E. Oke, di sini
yang mau jadi catatan adalah aku mau kasih kalian untuk cara cepatnya. Ya, di sini harus perhatikan untuk soal-soal yang aku sambil gambarin ya, bentuk-bentukannya beda-beda. Nah, kalau misalkan di sini ada benda tipenya bendanya sama, kemudian dihubungkan lagi dengan katrol, kemudian bendanya digantung. Ini ada M2, di sini M1. Nah, kalau tadi kan mejanya kasar ya. Nah, kalau yang di sini mejanya licin. Kalau mejanya licin gimana? Kalian tinggal cari aja nilai percepatannya bahwa A itu sama dengan W2 ya per M1 plus M2 gitu. Itu kalau masa katrolnya nggak diperhitungkan. Tapi kalau masa katrolnya diperhitungkan, ingat lagi bahwa katrol itu adalah silinder pejal dan di sini mejanya adalah mejanya licin, maka tinggal W2 per M1 plus M2 ditambah setengah masa katrol. Ini MK ya. Nah, setengah masa katrol gitu. Tadi untuk yang di untuk benda yang ada di mejanya kasar, meja licin. Kalau meja licin begini ya. Nah, kalau untuk misalkan benda yang digantung pada sebuah katrol, untuk kasus yang pertama, di sini kita katrolnya itu tidak diperhitungkan ya untuk nilai masanya. Nah, di sini ada M1 dan M2. Lah, let's say di sini M1-nya itu M2-nya itu lebih besar daripada M2 ya. Sehingga nanti benda akan bergerak ke bawah sini. Nah, kalau begini mudah, tinggal kalian untuk mencari percepatannya, tinggal cari saja A sama dengan W2 yang berat dikurang W1 per M1 plus M2 gitu. Itu untuk nyari percepatannya. Kemudian kalau misalkan bendanya juga dikatrol, tapi masa katrolnya itu diperhitungkan. Di sini kasusnya masih sama, M1 dan M2, dan M2-nya lebih berat daripada M1, lebih besar daripada M1. Nah, dan ada MK, ada masa katrol diperhitungkan, maka hampir sama carinya, tinggal A sama dengan W2 min W1, tinggal kalian tambahkan masa katrolnya. M1 plus M2 ditambah dengan apa itu namanya, masa katrol dikali dengan konstantanya dikali dengan setengah MK gitu. Oke, jadi begitu ya untuk untuk rumus cepat dinamika gerak dan yang ada hubungannya dengan momen inersi dan momen gaya. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya ke soal-soal yang lainnya, dan kayaknya mudah sih, insya Allah mudah lah untuk soal yang seperti ini, tinggal kalian hafalkan saja, bahkan persamaannya itu mirip-mirip ya. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri dulu, kita akhiri dulu video pada kesempatan kali ini, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.